Hello, di sini saya ini atau bisa dipanggil Bu Irian ya. Oke, di sini saya akan melakukan memenuhi tugas kebimbaan video ketiga, di mana pertanyaannya itu ada 4. Oke, baik. Saya akan membacakan pertanyaan yang nomor 1 dulu ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa yang sahabat pahami tentang visi bimba? Oke, nah visi bimba A-I-U-E-O di sini adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Ya, artinya generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan dan selalu memperbaiki diri dengan tidak bergantung pada orang lain dan hanya mengandalkan dirinya sendiri serta Tuhan secara terus-menerus tanpa ada batasan sampai akhir hayat. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi bimba. Ya, kita masuk ke misi ya, di mana misi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi ya, di mana yang pertama adalah mensosialisasikan kata bimba, di mana kata bimba perlu disosialisasikan karena kata bimba mempunyai filosofi yang luar biasa ya, yaitu lahir dari filosofi hidup manusia yang ingin mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan juga salah satu kunci utamanya adalah kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan salah satu kunci utamanya adalah dengan belajar. Untuk menjadi pembelajar maka harus ditumbuhkan minat belajar sejak usia dini ya. Jika minat belajar sudah tumbuh, maka akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Jika sudah menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, maka akan bahagia yang berdampak sukses ya. Dan ada pula yang kedua adalah mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini ya. Di mana pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini di sini perlu disosialisasikan karena masih banyak orang dewasa belum menggunakan paradigma bimba ya, yaitu belum memahami pentingnya menumbuhkan minat belajar sejak usia dini gitu ya. Dengan adanya sosialisasi, orang dewasa lebih memahami bahwa menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak itu sangat penting. Di Bimba A-I-U-E-O untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak dengan metode fun learning, orang tua murid bisa menjadi sponsor dalam mengenalkan Bimba A-I-U-E-O kepada orang terdekat dan lingkungannya. Ada pula yang ketiga, yaitu kebimbaan. Kebimbaan di sini adalah proses membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar anak gitu ya. Tujuannya itu dari proses membimbakan adalah untuk menambahkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Proses membimbakan perlu disosialisasikan karena dengan membimbing minat belajar akan berdampak pada kemampuannya ya. Anak diarahkan dan dibimbing dengan konsep bermain sambil belajar, di mana tanpa anak sadari setiap kegiatan bermain yang dilakukan ada unsur pembelajar di dalamnya. Dan agar anak dapat tumbuh minat belajarnya itu biasanya kita sebagai orang dewasa gitu ya perlu membimbing gitu minat belajar anak itu dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak gitu ya, karena kan anak itu dunianya bermain gitu kan ya. Jadi ketika mereka bermain dia tidak sadari bahwa ini tuh sambil belajar dan bermain gitu kan ya. Gitu ada terus dan secara bertahap juga dan secara pendekatan individu ya. Sedangkan kan proses membimbakan bagi orang dewasa itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada orang dewasa gitu ya mengenai pentingnya menjadi seseorang pembelajar dan berparadigma bimba. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah apa tujuan Bimba A-I-U-E-O? Ya, perlu kita ketahui tujuan Bimba A-I-U-E-O adalah ada 2. Tujuan utamanya adalah seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Dan yang kedua, tujuan khususnya adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik ya. Dan Bimba A-I-U-E-O ini mewajibkan semua orang dewasa yang ada di komunitas Bimba untuk belajar dan berbuat baik. Dengan belajar dan berbuat baik, kita dapat memenuhi hak anak
motivator ya, memenuhi hak anak yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan ya. Dan ada pun contohnya bahagia yang berdampak sukses adalah sebagai berikut contohnya ya. Contohnya bagi motivator nih, saat motivator melakukan proses belajar dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan, maka bukan hanya anak yang akan terlihat senang, ceria dan bersemangat, namun motivator juga akan merasakan kebahagiaan dalam dirinya karena bisa berbuat baik dan memberikan manfaat bagi anak ya. Dan kesuksesannya bisa juga ketika minat belajar anak semakin meningkat, maka motivator akan lebih mudah bersyukur karena sudah bisa bermanfaat buat anak dan orang tua murid, sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah murid bagi motivator. Nah, itulah ya salah satunya saja untuk menjadikan contoh. Ya, saya akan menjawab sekarang pertanyaan yang keempat, di mana apa yang membedakan antara Bimba AIUEO dengan lembaga pendidikan lainnya. Dan perkembangan Bimba AIUEO yang semakin pesat disebabkan oleh keistimewaan yang dimiliki oleh Bimba AIUEO. Keistimewaan ini merupakan salah satu hal yang membedakan Bimba AIUEO dengan institusi pendidikan lainnya. Ya, contoh keistimewaan Bimba AIUEO ini, contohnya adalah kata Bimba ya, di mana kata Bimba di sini sudah dibahas dalam filosofi Bimba. Alasan kata Bimba merupakan salah satu keistimewaan Bimba AIUEO adalah sebagai berikut. Seperti kata Bimba, lahir dari filosofi hidup setiap manusia yang tujuannya ingin mencapai kebahagiaan. Hal ini juga sejalan dengan filsafat pendidikan, di mana tujuan utama yaitu kebahagiaan. Dan yang kedua adalah kata Bimba merupakan paradigma baru yang berorientasi pada proses bimbingan minat baca dan minat belajar yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak secara luar biasa ya. Dan ada pula di sini di Bimba AIUEO ini mendapatkan garansi BCA 372 bebas. Makna dari garansi BCA 372 bebas ini adalah garansi kemampuan membaca anak mulai usia 3 tahun 0 bulan selama 72 kali pertemuan meskipun tanpa harus dibantu di rumah gitu ya. Dan adanya garansi BCA 372 bebas ini disebabkan oleh sulitnya mensosialisasikan paradigma dan metode Bimba kepada masyarakat. Contoh ya, ada pun ada yang pertanyaan misalnya, apa yang digaransikan nih? Nah, yang digaransikan adalah kemampuan membaca anak yang tertera dalam surat garansi. Dan siapa yang memberikan suratnya garansi itu? Misalnya ya, oh itu ya, itu Bimba AIUEO ya, melalui kepala Bimba. Terus siapa yang diberikan garansi? Misalkan ya murid ya, murid yang sudah memenuhi seluruh kriteria garansi yang sudah ditetapkan Bimba AIUEO ya. Terus siapa yang menerima surat garansinya? Misalkan itu orang tua ya, orang tua murid berbayar yang anaknya sudah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria garansi yang ditetapkan Bimba AIUEO ya, seperti itu. Dan manfaat garansi BCA 372 bebas ini kalau bagi motivator ini yaitu melindungi motivator dari intervensi wali murid dan memotivasi motivator agar mau belajar gitu ya. Terus kalau manfaat bagi anaknya, melindungi anak dari pemaksaan belajar membaca di rumah dan hak anak terpenuhi. Dan kalau manfaat bagi wali murid, merasa aman dan nyaman atas uang yang telah dikeluarkan. Terima kasih.